Laporan evaluasi pemberdayaan komunitas dan industri disusun oleh Dimas Dwi Kusuma Putradana, kelas 12 IPS 2. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang, bambu diklasifikasikan setidaknya ke 10 genus dari 450 spesies. Spesies bambu ditemukan di berbagai iklim, dari iklim dingin pegunungan hingga daerah tropis yang panas. Mereka terdapat di Asia Timur dari 50 derajat lintang utara di Sakhalin sampai ke sebelah utara Australia, dan di bagian barat India hingga ke Himalaya. Mereka juga terdapat di sub-Sahara Afrika dan di Amerika dari pantai timur Amerika Utara hingga ke selatan Argentina dan Chili, mencapai titik paling selatan pada 47 derajat lintang selatan benua selatan. Benua Eropa tidak memiliki spesies bambu asli. Baru-baru ini telah diupayakan untuk membudidayakan bambu secara komersial di danau besar Afrika, terutama di Rwanda. Selain itu, beberapa perusahaan di Amerika Serikat mulai menumbuhkan, memanen, dan mendistribusikan spesies bambu. Untuk itu, laporan kegiatan evaluasi pemberdayaan masyarakat dengan judul Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Home Industri Barang Kerajinan Batang Bambu di Desa Pakrojo diajukan dalam upaya memberikan penyuluhan dan penyadaran secara menyeluruh sehingga masyarakat mampu menjaga eksistensi pemberdayaan komunitas ketika proses pemberdayaan telah usai dilaksanakan. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apa program yang dijalankan oleh pemberdaya dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah kegiatan pelatihan keterampilan dilakukan. Yang ketiga yaitu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi yang pertama mengetahui dampak yang ditimbulkan setelah kegiatan pelatihan keterampilan telah selesai dilaksanakan. Yang kedua mengetahui program yang dijalankan oleh pemberdaya dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Lalu bab 2, landasan teori. Landasan teori. Yang pertama evaluasi. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian. Menurut Mardikanto, evaluasi merupakan kegiatan pengamatan dan analisis terhadap suatu keadaan, peristiwa, gejala alam, atau suatu objek. Menurut Siagian dalam Mulyadi, mendefinisikan evaluasi adalah sebagai proses pengukuran dan pembanding dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Yang kedua, evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Evaluasi secara lengkap mengandung 3 pengertian, yaitu evaluasi awal, sejak proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan, evaluasi dalam proses pelaksanaan, atau monitoring evaluasi akhir, yaitu dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan. Home industry. Home industry berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedang industri dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang, ataupun perusahaan. Home industry adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatannya ekonomi ini dipusatkan di rumah. Rumah industri merupakan suatu lingkungan atau kondisi yang perlu diciptakan dan dibangun agar landasan perubahan yang lebih kokoh dapat diwujudkan, antara lain melakukan upaya-upaya proses pengembangan sumber daya manusia. Di dalam era industrialisasi, masyarakatnya digambarkan akan terdiri atas masyarakat yang produktif yang dilandasi oleh sikap mental dan motivasi yang kuat untuk maju, disiplin, dan berdedikasi tinggi. Pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas adalah program yang diupayakan dengan tujuan untuk membentuk sikap dan perilaku individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut dipandang dari berbagai sisi, meliputi kemandirian dalam berpikir, perilaku, mengendalikan apa yang dilakukan, serta mampu memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang melekat pada diri. Pemberdayaan komunitas itu menjadi salah satu program yang terus diupayakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam lingkup negara. Program pemberdayaan ini juga diupayakan oleh pemerintah Indonesia yang merata pada seluruh wilayah Indonesia. Kemudian bab 3,
Metodologi penelitian. Yang pertama, pemberdayaan komunitas. Teknik evaluasi yang digunakan dalam pembuatan laporan kegiatan evaluasi pemberdayaan komunitas bambu industri kerajinan bambu di Desa Pakrojo adalah teknik observasi dan wawancara. Penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk menyajikan informasi mengenai latar belakang terbentuknya komunitas bambu industri kerajinan bambu, proses kegiatan pemberdayaan dan pengolahan bambu, serta dampak yang dirasakan setelah terbentuknya komunitas ini. Yang kedua, metode pengumpulan data. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangannya teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, dan Skype. Yang ketiga, teknik analisis data. Teknik analisis data yang dipakai adalah model analisis interaktif, yaitu meliputi kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 1. Reduksi data merupakan penyederhanaan penggolongan dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Yang kedua, penyajian data merupakan deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir untuk melihat hasil reduksi data, tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Kemudian bab 4, hasil dan dampak pelaksanaan. Yang pertama, hasil dan dampak pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, program yang dijalankan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pelatihan keterampilan masyarakat mengenai pengolahan bambu di Desa Pakrojo dilakukan selama 3 bulan. Tahap-tahap yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. Tahap sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang masyarakat untuk bertukar tempat terkait permasalahan bambu yang ada di daerah tersebut. Setelah kegiatan usai, anggota tim meminta para peserta untuk saling memberikan motivasi terkait pengolahan bambu. Dilanjutkan memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar Desa Pakrojo. Yang kedua, tahap penelitian. Setelah terlaksananya sosialisasi, maka selanjutnya dilakukan adalah mengadakan penelitian secara langsung. Masyarakat dilatih dan praktik langsung untuk mengelola bambu dengan membuat produk-produk kerajinan dari bambu seperti bronjong, tumbuh, caping, kursi, meja, dan sebagainya. Adapun tahapan yang dilakukan dalam pelatihan adalah sebagai berikut. Menggunakan bambu-bambu di daerah yang ada di sekitar kampung tersebut, memotong batang bambu menjadi berbagai ukuran, mempersiapkan peralatan yang meliputi gergaji, paku, cat, kuas, amplas, pitur, membersihkan bambu, mengolah bambu menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual seperti bronjong, tumbuh, caping, kursi, meja, dan sebagainya. Menentukan harga produk yang sesuai dengan tingkat harga pasaran. Memasarkan produk melalui pameran hasil pemberdayaan komunitas atau di tempat-tempat lain. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi kegiatan, yakni berupa respon yang didapat dari peserta pelatihan untuk menggerakkan kesadaran dalam pengelolaan bambu, sehingga hasil yang diperoleh dari pelatihan ini tidak otomatis berhenti setelah program usai, karena kesadaran jangka panjang seluruh masyarakat untuk mengelola bambu merupakan indikator keberhasilan pelatihan keterampilan ini. Yang keempat, penyusunan laporan. Penyusunan laporan kegiatan pelatihan keterampilan pengolahan bambu oleh masyarakat sekitar Desa Pakrojo dilakukan setelah seluruh program selesai dilaksanakan. Kemudian dampak kegiatan pemberdayaan. Dengan adanya pemberdayaan komunitas masyarakat tersebut, warga sekitar Desa Pakrojo sangat senang karena permasalahan akibat pohonan bambu yang menghalangi jalan dapat diminimalisir dengan baik. Selain itu, kegiatan ini sekaligus dapat menggali potensi masyarakat sekitar serta meningkatkan pendapatan masyarakat yang diperoleh dari hasil penjualan barang kerajinan bambu tersebut. Masyarakat berharap bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat komunitas pengrajin bambu seperti ini dapat diterapkan di daerah-daerah Indonesia agar permasalahan akibat bambu-bambu yang merugikan arus transportasi dapat diminimalisir dengan baik. Kemudian bab 5, kesimpulan dan saran.
Kesimpulan, berdasarkan serangkaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Latar belakang terbentuknya komunitas home industry kerajinan bambu adalah bambu-bambu yang sering menghalangi jalan di daerah tersebut. Proses pengolahan bambu oleh komunitas home industry kerajinan di Desa Pakraja diawali dari pemilihan bambu, pembersihan, pemotongan, perakitan, dan pewarnaan kerajinan bambu tersebut menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Desa Pakraja adalah meningkatnya pendapatan anggota komunitas, mengasah keterampilan dan potensi masyarakat, serta mengurangi tingkat jatuhnya pohon bambu yang mengganggu arus transportasi di daerah tersebut. Dan yang kedua, saran. Berdasarkan kesimpulan dan keseluruhan laporan makalah ini, maka memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat dan pemberdaya harus mampu bekerja sama dan terus menjaga komunikasi agar proses pemberdayaan dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, seorang pemberdaya harus mampu memberikan pemecahan masalah ketika terdapat masalah yang timbul selama proses pemberdayaan masyarakat berlangsung. Yang ketiga, masyarakat harus mampu menjaga eksistensi komunitas pemberdayaan di lingkungannya setelah program pemberdayaan selesai dilaksanakan. Sekian.